Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di channelnya Anak Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Rudi. Saya dari Ambalan Ramayana Dewi Laksmi, Pangkalan Man 1, Kota Probolinggo. Untuk kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian tentang survival dan 12 jangan serta 12 harus yang dilakukan saat petualangan ke alam bebas. Untuk pengertian survival sendiri berasal dari kata survive yang artinya bertahan hidup. Survival adalah mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan alam sebelum mendapatkan pertolongan. Sedangkan menurut pengertian lain, survival adalah suatu di mana seseorang kelompok dari kehidupan normal baik secara tiba-tiba atau disadari masuk ke dalam situasi tidak normal atau di luar garis rencananya. Di dalam petualangan bebas, kita wajib memiliki 12 harus dan 12 jangan. Lalu, apa sajakah itu? Ya, 12 harus untuk pergi petualangan ke alam bebas. Anda semua, 1. Harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat dan sesudah kembali. Ya, tujuan dari berdoa adalah menyelamatkan diri dan nyawa kita dari ancaman alam. Nomor 2, harus bersiap menghadapi masalah panas, dingin, dan hujan. Di saat kita berpetualang ke alam bebas, sangat besar terjadi kemungkinannya ada cuaca alam yang dapat mengganggu petualangan kita. Nomor 3, harus membawa bekal secukupnya. Di saat kita melakukan petualangan di alam bebas, kita harus membawa bekal secukupnya. Itu bertujuan untuk saat kondisi makanan kita yang lain sedang kritis, kita masih ada cadangan makanan yang lainnya. Nomor 4, harus membawa peralatan yang sesuai dengan rencana kegiatan. Kita diharuskan membawa peralatan untuk rencana kegiatan karena barang-barang tersebut sangat diperlukan di dalam kegiatan nanti. Dan hindari barang-barang yang tidak perlu dibawa saat petualangan di alam bebas. Harus siap mental untuk menginap di alam bebas. Kita harus memiliki mental setiap kita berpetualang ke alam bebas, karena itu yang nomor 1. Kalau kita tidak memiliki mental, maka kita akan mudah menjadi down saat menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu. Nomor 6, harus tenangkan diri, jangan panik. Kita jangan panik saat tersesat, karena saat kita tersesat, di situ kita terkadang merasa bingung harus melakukan apa, dan terkadang banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal untuk keselamatan nyawa Anda sendiri. Nomor 7, harus mengingat kembali bagian perjalanan yang baru saja dilalui sebelum tersesat. Biasanya, para petualang akan menjatuhkan beberapa barang atau tanda untuk mengingat kembali perjalanan yang telah mereka lalui. Karena itu sangat penting. Tidak menutup kemungkinan kita di hutan akan tersesat, baik itu saat malam hari ataupun siang hari. Nomor 8, harus selalu dekat dengan jalan setapak. Karena jalan setapak adalah jalan yang biasanya dilalui oleh orang-orang saat ingin pergi atau keluar dari hutan belantara. 9, harus memelihara kesehatan sekuat tenaga. Karena saat kita berpetualang ke alam bebas, kita sangat tidak dianjurkan dalam keadaan dalam tubuh kita yang sedang tidak fit. Karena itu akan menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. 10, harus mempertimbangkan dengan amat seksama tindak lanjut yang akan diambil. Saat di alam bebas, kita tidak boleh berpikir pendek. Kita harus memikirkan langkah-langkah yang akan kita lalui dan kita tujui. Karena itu amatlah sangat penting. 11, harus berusaha untuk bisa dilihat atau didengar oleh regu penolong. Biasanya, para pegiat alam membawa peralatan seperti peluit saat mereka tersesat. Itu digunakan untuk tanda atau untuk isyarat agar mereka mudah ditemukan oleh regu penolong yang sedang mencari mereka. 12, harus banyak untuk bertahan hidup. Biasanya saat kita berpetualang ke alam bebas, apalagi yang masih awal-awal, akan banyak perasaan takut dan cemas. Lalu saat mereka tersesat atau mereka
kehilangan arah, mereka akan berpikir pendek. Seperti contohnya, mereka akan mengakhiri hidup mereka, padahal cara itu sangat tidak dianjurkan. Lalu, 12 jangan untuk pergi petualang ke alam bebas. 1. Jangan nyelonong saja tanpa pamit. Kita tidak diperbolehkan untuk nyelonong saja tanpa pamit di saat pergi petualang ke alam bebas. Karena kita dari awal sudah satu tim. Seperti contoh, satu tim 8 orang. Maka kita pulang dan pergi harus tetap 8 orang. Jangan enggan membawa teman yang sudah berpengalaman. Tidak besar kemungkinan saat kita pergi petualang ke alam bebas, kita banyak yang sok tahu untuk itu. Kita tidak memperdulikan teman yang sudah berpengalaman karena kita merasa lebih tahu, padahal mereka jauh lebih tahu daripada mereka. Itu sangat tidak dianjurkan. Nomor 3, jangan pergi tanpa persiapan. Saat berpetualang ke alam bebas, kita harus membawa persiapan-persiapan yang akan diperlukan saat kita berpetualang. Karena tanpa adanya persiapan, maka semua yang akan kita susun akan gagal. 4. Jangan pergi tanpa rencana. Seperti persiapan, kita harus merencanakan terlebih dahulu apa, bagaimana, dan yang kita lakukan di saat di alam bebas itu. 5. Jangan membuang peralatan atau makanan. Jangan membuang peralatan atau makanan ini tidak diperbolehkan ya. Karena peralatan atau makanan ini sangat diperlukan baik dalam kondisi apapun. Nomor 6. Jangan meninggalkan teman yang terluka atau sakit. Seperti jangan enggan bawa teman, jangan meninggalkan teman ini hampir sama. Yaitu di saat kita terdapat teman yang sakit, kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Kita harus merawat dan menjaga mereka sampai keadaan mereka benar-benar fit. Jangan berteduh di tepi sungai, terutama saat hujan. Memang saat tidak hujan, biasanya di tepi sungai air surut. Banyak yang seperti itu untuk membangun tenda. Tetapi kita tidak memikirkan saat terjadi hujan, apa yang akan terjadi ke depannya. Nomor 8. Jangan panik waktu menyadari bahwa ternyata tersesat. Kita tidak boleh panik ya saat tersesat. Karena di saat kita tersesat, banyak sekali manusia-manusia yang sangat panik. Itu sangat tidak dianjurkan. Lebih baik kita memikirkan dulu dan kita mengingat jalan mana yang tadi kita lewati atau yang kita lalui. Nomor 9. Jangan menyanyiakan jaminan hidup terbaik, yaitu akal sehat. Kita harus memiliki akal. Kita harus berpikir. Jangan kita seenaknya sendiri saat di alam bebas. Karena itu sangat berpengaruh bagi nyawa Anda sendiri. Nomor 10. Jangan lupa berdoa lebih-lebih waktu bingung. Setiap manusia memiliki kepercayaannya masing-masing. Contohnya, saat kita berpetualang, kita memiliki teman yang berbeda agama. Lalu, kita tersesat bersama. Kita harus berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk menemukan jalan keluarnya yang lebih baik. Nomor 11. Jangan lupa bawa kompas dan peluit. Kompas ini sangat diperlukan saat penjelajahan alam, terutama untuk menunjukkan arah. Peluit ini diperlukan juga saat kita tersesat, karena suara peluit lebih kencang suaranya daripada suara kita saat kita berada di alam bebas. 12. Jangan sandi SOS untuk minta tolong dengan peluit atau sinar lampu atau suara pukulan 3 kali. Teng teng teng, teng teng teng, teng teng teng. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kurang dan lebihnya, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jayalah Pramuka Madrasah.